Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning audience. Jumpa lagi kita di Ariran Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang caption tag. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar caption tag ataupun sudah pernah melihat tetapi mungkin belum tahu apa itulah yang dimaksud dari caption tag. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menulis caption dengan baik dan mempostingnya di media sosial. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu ada 3, yaitu pada poin 3.3 khusus untuk membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang terkait dengan pembahasan kita yaitu caption tag. Yang kedua yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait dengan yang kita bahas caption tag. Yang ketiga yaitu menyusun tag khusus dalam bentuk caption tag, itu khusus juga terkait dengan pembahasan kita yaitu caption tag. Selanjutnya itu indikator pencapaian kompetensi. Apa sih yang mau kita capai? Indikatornya yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis unsur-unsur caption, bertanya jawab, dan kemudian menerapkannya untuk menganalisis beberapa caption lainnya. Yang berikutnya yaitu siswa dapat membuat caption dan mempostingnya ke media sosial. Oke, ini contoh bentuk dari caption tag yang ada gambarnya, di bawahnya tuh ada tulisan, itu sering kita jumpai di koran dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Yaitu caption tag adalah tulisan singkat yang melengkapi suatu gambar. Caption biasanya digunakan untuk memberikan penekanan suatu konten artikel, laporan esai, dan lainnya. Menurut kamus, caption berarti explanation for a picture or illustration, yaitu penjelasan untuk gambar atau ilustrasi. Nah, yang dicontoh di layar itu adalah caption. Tulisannya, passenger wearing protective mask and face shield quest for a public bus following the bla 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 bla. Itu menjelaskan tentang gambar yang tadi, itu diharuskan memakai masker untuk pencegahan COVID-19. Selanjutnya, what is the caption function? Apa sih fungsinya? Helping readers or viewers to understand more information that might not be in photos or videos. Yaitu membantu pembaca atau pemirsa untuk memahami lebih banyak informasi yang mungkin tidak ada di dalam video ataupun foto tersebut. Selanjutnya, where can you see caption? Di mana sih kita bisa melihat caption? Nah, ini yang kita bahas tadi sebelumnya, yang tempat kita lihat caption biasanya ya benar sekali, yaitu newspaper, koran, magazine, majalah internet. Ya, banyak sekali di berita-berita online itu biasanya dia menggunakan gambar. Di bawah gambar itu ada tulisan kecil-kecil ya, itu yang disebut caption. Yang berikutnya sosial media, books, TV, most printed material that has picture. Oke, itu diantara tempat-tempat yang bisa kita lihat caption. Berikutnya yaitu steps to make a good caption. Tahapan-tahapan untuk membuat caption yang baik itu seperti apa ya? Oke, yang pertama, observe the picture or video you will give the caption. Pertama tuh kalian amati terlebih dahulu foto atau video yang akan diberikan captionnya. Diamati dulu yang pertama. Yang kedua, find out the message that will be sent from the picture before you write caption. Selanjutnya, setelah diamati, kita tuh cari kira-kira pesan apa yang terkandung di dalam foto tersebut sebelum kita menulis caption. Yang ketiga yaitu write sentence or phrase under the picture. Selanjutnya, setelah kita ngamati, setelah kita menganalisis pesan yang ada di dalam caption, kita tuliskan kalimat caption kita di bawah gambar tersebut. Jangan lupa, ingat, harus sesuai dengan gambar karena ini pesan dari gambar. Berikutnya yaitu aturan penulisan, rule of writing a caption. Supply specific information answering 5W1H question, yaitu dengan menyuplai atau dengan menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Jadi completed. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk berita, caption itu adalah perwakilan isi berita yang akan ditampilkan dalam berita tersebut
sehingga orang lain tertarik untuk membaca lebih lanjut terhadap beritanya tersebut. Oke, berikutnya use present tense on the first sentence. Oke, gunakan present tense jika ingin membuat caption berupa wejangan atau kata-kata motivasi. Caption are written in a complete sentence. Biasanya caption itu digunakan dengan menggunakan kalimat utuh tanpa ada kesan setengah-setengah. Yang berikutnya yaitu clearly identify the people and location in the photo. Cantumkan siapa dan di mana pada foto ketika caption yang kalian buat memberitakan suatu kejadian atau peristiwa. Tadi termasuk yang 5W plus 1H tadi. Yang berikutnya adalah identify the person from left to right. Menuliskan semua orang yang ada di dalam foto dari kiri ke kanan. Biasanya foto seperti ini digunakan untuk kebutuhan tim olahraga ataupun musisi. Yang berikutnya adalah types of English caption in the media today. Nah, ini kita masuk lebih spesifik yaitu tipe-tipe caption English bahasa Inggris yang ada di media pada saat ini. Yang pertama, identification bar. Apa sih maksud identification bar? Jenis English captionnya yaitu this type of caption only say who is in the image. Jadi tipe ini hanya mengatakan siapa yang ada di gambar tersebut. Yang berikutnya cut line. Nah, cut line beda lagi, lebih lengkap lagi, yaitu di mana this type of caption specifies who is being drawn and what is doing. Dia menyebutkan juga siapa yang digambar tersebut dan apa yang sedang dikerjakannya. Yang berikutnya yaitu bentuknya summary. Contains a complete explanation of who was drawn, what was done, when it happened, where it happened, and why it was done. Oke, yang summary itu lebih lengkap, yaitu siapa yang digambar, apa yang dilakukan, kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, dan mengapa itu terjadi. Nah, itu yang tadi hampir masuk ke 5W plus 1H. Yang berikutnya adalah expanded. Expanded adalah a more complete form of the summary. This type of caption also contain how it happened and the quote. Jadi ini lebih lengkap dari summary tadi, yaitu apa? Yaitu pada tipe ini this type of caption also contain, juga mengandung atau berisi how it happened and the quote. Bagaimana itu terjadi dan quote-nya, kutipannya. Nah, tadi hanya 5W aja. Nah, kalau untuk yang poin keempat itu ada memakai juga how-nya, lebih lengkap lagi 5W 1H question dan ditambah dengan quote-nya, kutipannya. Yang berikutnya itu group identification. Same as the type of caption identification bar, it just that this type is used when the image contain more than one person. Nah, bedanya yaitu kalau group identification namanya group, itu berarti yang gambarnya itu berisi lebih dari satu orang. Yang terakhir yaitu quote, yaitu contains a quote from someone word related to the image. Nah, ini yang kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita masukkan untuk quote-quote, yaitu untuk update status baik di Facebook, IG ataupun di WA, ya, dimana quote yang di sini adalah quote from someone word related to the image. Jadi kutipan kata-kata bijaksana atau kata-kata motivasi dari seseorang yang berhubungan dengan gambar. Oke, ini kita contoh quote. Make your life a masterpiece. You only get one Canva. Ini contoh caption of information. Oke, yang berikutnya, nah ini contoh summary. Di summary kita lihat di situ sudah lumayan lengkap, tinggal yang how-nya yang tidak dimasukkan. Yang berikutnya expanded. Nah, expanded itu contohnya seperti itu. Yang berikutnya, nah ini group identification. Nah, ini gambarnya lebih dari satu. Oke, yang berikutnya cut line. Oke, yang terakhir kita masuk di project. Di sini Bapak minta kalian buatlah sekreatif mungkin caption. Ingat caption, tapi 2 caption. Terserah captionnya mau bentuk yang tipe yang mana. Mau pakai aplikasi buatnya juga boleh, mau pakai aplikasi Canva atau yang lainnya.
yang dibentuk seperti poster, atau kalian juga buat dalam bentuk project secara manual. Maksudnya apa? Yaitu memanfaatkan barang-barang yang ada untuk dibuat project khusus caption. Jadi gambar apa yang kalian temukan mungkin di majalah atau di mana, selanjutnya kalian tulis caption yang sesuai dengan gambar tersebut, ataupun kalian mau membuat caption dalam bentuk quote-nya tadi, atau mengambilan ucapan atau nasihat dari seseorang dan kemudian kalian kutip dan masukkan atau tulis dengan sekreatif mungkin di karton atau dibuat di kardus dan sebagainya, dihiasi dengan semaksimal mungkin. Setelah itu difoto, nanti hasil fotonya silahkan diupload lewat IG ataupun Facebook. Bagi yang yang tidak atau yang belum mempunyai akun Facebook ataupun IG, boleh minta tolong temannya untuk mengupload tugasnya tersebut. Jangan lupa tag Bapak, yaitu Ari Irawan Belitang. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.